orang nih dari Indonesia gitu, terutama kalau datang ke Australia ini nih, kadang kan pastinya tentunya pengen kerja, 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 kerja. Nah, mumpung dirimu yang kerja di education agency gitu kan, yang mengurus visa segala macam, kasih dong advice, saran gitu. Visa apa sih yang cocok buat mereka untuk datang ke sini, mau bekerja, mau belajar, mau bekerja belajar gitu kan? Atau memang cuman mau, ya kalau kalau untuk liburan sih kita tahu ya turis visa gitu kan. Nah ini yang untuk bekerja belajar dan atau bekerja doang atau belajar doang. Visa apa? Iya, lu baru ngomong kayak begitu tuh. Masuk ke WA. Jadi dalam setiap menit itu selalu ada WA ya. Dia menanyakan mau jadi student di Indonesia, ya ada di negara apa ada di negara lain, Yep. tapi orang Indonesia mau masuk ke Australia itu pakai visa apa segala macam. Sebenarnya gini, kita mau pakai turis visa dari luar Australia. Tunggu say. Di sini ada salah satu orang ini, dia juga sama di dunia entertain kayak lu juga ya. Dia tuh tertarik say, dia tuh tertarik. Oh, di gua nggak ada ya? Apa? Di gua nggak ada di gua. Di lu ada? Iya di gue. Jadi nanti mungkin gue bakal refer dia ke lo. Jadi namanya ini Ardi Alba. Jadi dia tuh di entertain juga. Terus apa saat ini dia udah itu. Iya pokoknya dia tanya ke gua. Iya pokoknya dia tuh tertarik pengen ke apa namanya ke Australia. Ya gue bilang kalau nggak pakai student visa untuk bekerja gitu kan, atau working holiday visa gitu. Tetapi itu ketentuannya lu silahkan cari tahu sendiri gitu. Dan dia memang tertarik pengen ke Darwin. Dan ini dia semangat banget nih nanyain ada pabrik daging nggak di Darwin. ada dari lengkap kok gitu kan. Nah, cuman begini ya gimana ya jadi balik lagi, visa apa sih yang cocok buat orang-orang Indonesia yang pengen kerja, yang pengen belajar, atau kerja sembari belajar juga gitu. Oke. Sebelumnya gini ya, aku disclaimer dulu ya. Gua itu bekerja di education consultant company atau di agent pendidikan gitu kan ya. Jadi bukan agent penyalur tenaga kerja. Betul. Karena antara Indonesia karena Indonesia dengan Australia tidak ada hubungan diplomatik untuk pengiriman tenaga kerja untuk saat ini belum ada. Kalau kan kemarin ada bilang mau ada visa agriculture. Visa agriculture itu belum tahu nih apakah Indonesia masuk di dalam kriteria negara yang diberikan visa tersebut atau enggak, kita belum tahu. Karena baru di September ini nanti diresmikan dan sekarang masih di develop ya, masih banyak dibenahi lah, karena ini kan antara dua partai ya, jadi salah satu partai ini mau, yang satu partai ini nggak mau gitu kan. Jadi akhirnya partai yang nggak mau ini pada akhirnya mendukung gitu, karena memang membutuhkan tenaga kerja untuk masuk ke Australia. Nah tadi Muti udah bilang juga, yang satu lagi kan ada working holiday visa, itu lu mau agriculture masih belum, kemudian itu satu lagi lu pakai student visa ya. Jadi gini, lu mau pakai 3 hal ini, lu bisa aja masuk ke Australia itu dengan turis visa dulu. Dari turis visa lu bisa convert ke student visa gitu kan ya. Nah kalau tadi udah dibilang Tepti, kalau lu mau nyari persyaratannya apa aja untuk WHV segala macam, kita nggak bahas itu, kita bahasnya secara ini aja global. Kalau memang butuh informasi yang lebih akurat, oke, kalian bisa pakai jasa education consultant. Gue buka jasa itu kok. Jadi gue nggak bisa juga setiap pertanyaan masuk ke dalam DM gue gue jawab satu persatu. Dan dalam setiap hari pertanyaan itu lagi dan banyak. Pernah dalam sehari gue totalin 438. Ya, itu ya di YouTube, udah itu di Instagram, di Facebook, udah itu gue punya grup lagi gitu kan. Itu sampai 438-an, 437, 438 lah. Gue inget banget itu kan ya. Dan gue nggak mungkin ngasih penjelasan satu persatu. Betul. Jadi gini, ini ada Temuti ya, dia udah senior gue di sini tinggal di Australia. Segala sesuatunya, ya dong, gue kan 2019, lu 2012 kan. Oke. Dan terus kalau kita di sini itu ya, artinya kalau lu di Australia, mungkin
Kalau untuk diskusi-diskusi tertentu memang lu nggak berbayar. Tetapi kalau lu di luar Australia, lu mau masuk ke Australia, lu butuh informasi, nah, ada jasanya. Ada jasa yang bisa harus lu gunakan. Tapi terus terang ini jasanya nggak gratis ya, karena lu bayangin, lu dapet apa yang lu mau, tapi gue nggak dapet apa yang gue mau. Gitu kan. Artinya apa? Kedua belah pihak itu harus mutual. Jadi ada mutualisme simbiosisme. Jadi gua ada jasa yang bisa gue berikan ke orang yang membutuhkan itu, ya kalian menghargai jasa gue. Gak ada di sini. Tolong di posisi gue juga harus diketahui ya teh ya gini. Seperti gue bilang tadi, nggak usah bicara 400 deh. Dalam sehari kalau gue nerima namanya DM itu, kalau hanya 50, 40 itu udah makan sehari-hari. Ya, ini aja tuh udah tangting-tangting nih kalian. Jadi kalau memang benar-benar lu serius, lu memang mau, lu gunakan jasa konsultan kan ya. Gue berikan apa? Link Zoom, ayo kita ngobrol bareng. Lu bisa tanya sepuas lu, gitu kan ya. Karena apa? Kita nggak mungkin ya teh, gue mau memuaskan keinginan dari ribuan orang yang mau bertanya ini, tapi mereka nggak menghargai effort kita. Dan kalau mereka sudah dapat informasi dan mereka akan, nanti aja. Ternyata mereka nggak ada kesiapan dana. Makanya selalu kalau mereka DM ke gue akan berikan statement yang udah gue copy paste, perlu nggak perlu pertanyaan ini gue kasih jawaban. Betul. Pertama, lu sudah punya kesiapan dana. Betul. Yang kedua, lu mau nanya aja atau lu memang benar-benar mau serius. Benar. Dua ini gue titik beratkan. Kalau memang lu mau, gue punya program. Benar. Programnya apa? Oke, gue punya memberikan sekolah online kepada kalian untuk bahasa Inggris selama 5 minggu. Nah setelah itu ya mereka belajar tuh seminggu 2 kali dan gurunya dari Australia ya, sekolah online ya. Setelah itu lo dapet nanti sertifikat dari sekolah itu dan nama lu terdaftar nih di sekolah itu. Kebetulan kan kami punya sekolah sendiri ya. Iya. Jadi terdaftar di sekolah ini. Nah setelah itu lu kita kasih undangan untuk datang kemari, entah dengan turis visa atau dengan student visa. Intinya seperti itu. Kalau mau detailnya ya lu harus menghargai jasa seorang education consultant. Gue sebenarnya itu lebih kepada membuka hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Australia untuk pengiriman student ke Australia dari Indonesia, ya kan? Lebih kepada ke sana. Cuma gue punya product knowledge sebagai sebenarnya ini kan kita bisa memberikan informasi karena kita mendapatkan product knowledge nih. Kan tiap hari gue menghadapi begini semua, akhirnya gue mengerti gitu kan. Kalau dibilangin gue sebagai education consultant bukan. Gue tuh sebagai international relationship director gitu kan. Kalau kayak education consultant tuh tim gue, ya tim gue. Tapi gue banyak mengetahui hal itu. Jadi untuk teman-teman kemari sekali lagi, kalau mau kemari kan ada ya tiba-tiba nge-DM, gak ada angin, gak ada hujan. Gitu kan. Hai, gue mau nggak ngenegur dulu gitu kan. Makanya kita tuh perlu tuh tata krama itu perlu banget. Benar. Tanya, hai apa kabar, perkenalin diri gitu kan ya. Nah gue ngelihat attitude orang tuh di sini teh. Kalau dia nanyanya juga dengan langsung ya straightforward begitu, sementara kita nggak kenal dia gitu kan. Gue juga akan laden. Tapi kalau dia tanya baik-baik perkenalan diri, oke, gue jawab, gue kasih saran begini gini. Tapi kalau dia langsung straightforward gitu nggak mau kenal diri, gue nggak jawab. Yang ada gue delete, gue blok, gue hapus gitu. Karena nggak penting buat gue. Sebenarnya kan yang penting itu mereka mendapatkan informasi gitu kan. Benar. Jadi gitu, kalau sekali lagi gue jawabnya secara singkat aja. Tadi udah gue bilang kalau kalian mau kenal apa, dan kalau kalian mau kerja di Australia itu jangan terlalu pede juga gitu kan. Tiba-tiba bilang, gue mau kerja ke Australia, bisa nggak lo bantu gue? Siapa lu gitu ya? Di sini itu tuh semua satu. Orang sama ya. Iya, itu satu gitu kan. Kedua, udah lu skill lu apa? Bener. Gitu kan? Iya. Skill lu apa? Kalau super skill lu cuman ibarat kata cuma ketik-ketik gua segala macam, nggak perlu orang dari luar Australia sayang. Di Australia sendiri tuh banyak orang yang bisa dikaryakan untuk bekerja di situ. Lu lebih baik begini bertanya, oke, saya mau kerja ke Australia, kira-kira saya masuknya caranya gimana ya? Skill saya ini. Apakah dengan cara lain saya bisa masuk ke sana yang mungkin bisa memberi
kemudian saya masuk Australia gitu kan. Nah itu kan pertanyaan itu cerdas gitu loh. Nah sekali gue tanya begini, ya udah lo ikut deh program bahasa Inggris online gue dari sekolah tempat gue kerja ini, gue bilang kan. Enggak deh, gue nggak tertarik dengan sekolah online dulu gitu kan. Gue balik bertanya, ini tidak wajib, kata gue kan. Gue mau nanya bahasa Inggris lu gimana? Benar. Aku nggak bisa bahasa Inggris segala macam. Ya terus kamu ngapain di Australia? Ya mau ngapain, ya benar. Ini teh ada lagi. Oke. Ya, sebentar ya. Iya. Bentar, satu lagi. Iya, sok. Kalau lu nggak percaya, lu bisa lihat nanti atau gua capture ke lu gitu ya. Ada lagi dia nanya, tapi gue tuh nggak ngerti dengan pertanyaan dia. Dia nanya aja salah gini. Halo, saya pengen ke Australia, tapi saya nggak punya tujuan. Gimana ya caranya? Ada. Ntar gue capture, gue kirim ke lo. Yang mungkin itu lebih parah sih. Ya ada, kemarin gue dapat DM juga, Kak, kalau di Australia pakai bahasanya apa ya, katanya? Bahasa Jawa lah bilang. Ya maksudnya bukan gimana ya, kadang ya kita udah lulusan SD, SMP, SMA, masa iya sih nggak ada di pelajaran gitu namanya negara selain Indonesia gitu. Lu kalau keluar dari Indonesia pakai bahasa apa gitu tuh udah kayak aduh, nggak ngerti lagi deh gue. Jadi ya udah terjawab kan, memang benar. Aku juga kalau dapat DM gitu ya, lu tujuan ke Australia mau apa gitu. Ini bukan main-main ya. Satu juga harus kesiapan dana, memang benar gitu. Karena di sini tuh bukannya kita bukan matre apa sih sedikit-sedikit di bisnis, enggak. Realistis ya. Lu buka deh website imigrasi Australia itu kan banyak banget dengan memang jelas bisa gitu. Tetapi balik lagi, kalau untuk jadi pelajar di sini, mau bekerja di sini, tetap aja yang namanya offshore itu tuh harus ada perantaranya. Nggak bisa langsung apply, langsung jadi tuh approve visa, nggak bisa gitu. Itu tuh ya karena gue juga kerja di education industry gitu ya. Gitu. Jadi pada saat ada juga orang Indonesia, saya mau belajar di college lo gitu kan. Kita bukannya mau nolak, tetapi kita bahkan mengarahkan mendingan lu lewat education agency ini deh gitu kan, atau yang mana ya, pokoknya kita kasih reference kayak gitulah, karena nggak bisa langsung di approve itu visanya, nggak akan bisa langsung keluar, dan itu udah prosedur yang hak mutlak lah ya gitu. Dan ya balik lagi gitu, harus kesiapan dana memang benar gitu, karena ini di luar Indonesia gitu kan. Mengapply visa aja, jangankan visa student gitu ya, turis visa aja buat liburan aja lu butuh duit gitu kan. Ada kriterianya untuk visa-visa di beberapa negara, harus kayak rekening korannya aja gitu kan. Tiap negara beda-beda mintanya gitu kan. Ya itu hal yang kecil lah. Jadi untuk kedepannya misalnya ya, kita punya uang segini, terus pengen niat bekerja, sekolah juga dengan jalan sekolah gitu, asal kita jujur dan benar-benar tujuannya jelas, ya nanti juga pasti kita akan bantu gitu kan. Tetapi kalau ya balik tadi, kalau cuma setengah-setengah, mendingan lu jangan deh, itu bakal wasting your time, wasting your money gitu. Mendingan udah saving money, kerja yang benar di Indonesia gitu kan. Kecuali kalau memang udah full tekadnya benar bulat, ya go ahead gitu. Bro tuh masih inget omongan yang di awal tadi. Kenapa? Di Australia itu ngomongnya bahasa apa? Iya bener, gue sampai nggak habis pikir. Gue gini. Itu gue nahan ketawa dari tadi. Gue juga bego ya. Tapi ya Allah, kadang gue nggak habis pikir. Hah? Bahasa apa? Gue bilang gitu ya. Ya, lu jangankan ke Australia, ke Malaysia aja, ke Malaysia. Gak usah ke Malaysia deh. Lu gak usah ke Malaysia. Kemana? Lu pergi ke Karawang aja ngomongnya udah bahasa Sunda. Bukan, ngaco. Itu masih Indonesia. Enggak, maksudnya kayak ke Malaysia aja gitu ya. Memang mereka bahasa Melayu. Tetapi kan pada dasarnya mereka tuh jajahan Inggris kan gitu. Dan bahasa Inggris mereka tuh jauh lebih baik gitu daripada Indonesia, dan mereka tuh menggunakan bahasa Inggris tuh udah kayak memang bahasa utama. Iya gitu kan, bahasa utama. Nah, jangan ke Australia gitu, lu ke Malaysia atau negara tetangga, Singapura aja pokoknya.
Itu pakai bahasa apa? Gitu. Bener deh. Gue bertanya, lo itu ngegelitik banget di otak gue. Ya, gue bukan menghina ya guys, sorry, gue bukan menghina. Cuman maksudnya tuh gini loh, lu kalau nanya, ya pertanyaan lu cerdas dikit gitu loh, jadi kita juga nggak jawabnya tuh enak. Bener, soalnya kan secara logika aja, kita sama-sama lulusan TK, SD, SMP, SMA, masa iya gitu ya, pengetahuan yang simple ya, kayak kaum gitu. Milenial lagi ya kan? Kaum milenial gitu. Itu ya out of the box lah, pokoknya gue juga kagak ngerti itu kenapa gitu. Gue ada salut gini teh ya, dari daerah Blitar ya, dia itu pengen banget ya, namanya hampir sama pula namanya sama gue ya, sama cuman nama belakangnya beda, depannya sama nama gue. Dia tuh, gue salut sama dia, sampai dia tuh mau ngasih surat rumahnya, dia tuh surat motornya gitu kan. Terus gue bilang gini, aduh gue appreciate banget deh dengan apa namanya perjuangan lu pengen mengasih rumah segala macam. Cuman kata gue nggak, di prosedur kita tuh nggak bisa begitu, paksa banget gitu kan, untuk jaminan dia kemari. Gue bilang gini, gue bukan pegadaian sayang, lu mau. Pada akhirnya gue ngomong gitu, kalau lu memang mau, lu ke pegadaian, jangan ke gua gitu loh. Tapi gue appreciate banget gitu loh. Bener. Dan itu wajib banget gitu loh, orang-orang yang kayak gitu tuh ya. Karena ya gue bukan hanya ngelihat dari sisi bisnis ya. Manusia ini kan hidupnya jangan ngelihat bisnis aja. Bener. Harus ada sosialnya juga. Iya. Tapi nggak bisa juga sosial terus gitu loh. Kalau nggak tuh kita juga mati. Di Australia ini kan apa-apa aja mahal lu tau sih. Bener. Itu sih teh gitu loh. Nanyanya lebih cerdas aja lewat pertanyaannya. Benar. Terlepas kalau lu dari nanya. Iya. Kenapa? Ya nggak apa-apa, terusin aja. Oke, terlepas dari visa-visa yang dirimu tadi sebutkan gitu, kalau boleh dikasih advice gitu, berapa nominal sih yang harus dipersiapkan gitu? Apakah orang Indo yang bisa datang ke sini untuk belajar bekerja itu bisa cukup dengan 500 juta misalnya gitu ya? Kita untuk nominal gitu, kayak misalnya, aduh gue cuma punya 500 juta nih, atau 300 juta nih gitu, bisa nggak ya gitu? Atau memang ya syukur-syukur lebih daripada itu, atau gimana gitu? Karena kan pastinya juga kalau udah ngomong kesiapan dana, berapa sih gitu yang harus disiapin, kita udah tahu, oh gambarannya berarti ya minimal 300-400 juta lu udah bisa gitu, atau minimal 500 juta, atau ya gimana tuh? Paham, bisa dipahami. Jadi gini, kalau kita mau masuk ke Australia itu tujuannya mau sekolah sambil kerja. Ya memang sih rata-rata orang Indonesia yang mau bekerja itu dia menggunakan student visa gitu kan. Nah, tapi ada kabar baiknya nih. Di tahun 2020 awal kemarin, Indonesia itu masuk ke dalam assessment level 1. Jadi negara di level 1. Okay. Seharusnya kalau yang namanya kayak kayak rekening koran 250 juta dan juga IELTS, sebenarnya itu seharusnya tidak diperlukan lagi karena kita setara dengan Amerika, Jepang, Korea ya. Itu sudah setara, itu masuk kemarin masuk aja gitu kan, supaya dengan visa yang mau lo apply. Nah, jadi karena ini kemarin tahun 2020 awal kita kena pandemi, jadi belum dipakai secara masif gitu kan. Okay. Jadi belum banyak dites, tapi kemarin kami udah tes beberapa orang suami istri dari Pontianak, mereka meng-apply student visa ya, itu dengan tanpa memberikan requirement-nya seperti rekening koran sama IELTS, itu nggak memberikan grade gitu. Student visanya di tengah pandemi kita dan sekarang bisa? Mereka itu lagi sekolah bisa. Jadi sekarang mereka itu lagi sekolah online ya, tapi mereka hanya bayar 1 term aja ya. Okay. Untuk term berikutnya mereka nggak bayar sekolah kami. Nanti kalau mereka berangkat ke Australia, mereka baru bayar term selanjutnya ya, baru bayar term selanjutnya. Terus juga mereka itu selama nanti nggak belajar online itu kita berikan lagi gratis ya, belajar bahasa Inggris secara online juga. Ini gratis tanpa dipungut bayaran. Ya, jadi selama nunggu nanti mereka berangkat. Kan dengar-dengar ini kan akhir tahun ini border buka kan. Mudah-mudahan ya, kalau melihat dari isu-isunya. Nah, terus kira-kira butuh berapa sih biayanya? Sebenarnya langsung straight to the point aja gua. Lu siapin aja 50-60 juta udah. Berapa? 50-60
50-60 juta itu kita bisa provide. Oh, kita ya? tidak, ya, karena gini, ya itu tadi kita punya misi menolong juga. Gitu. Yep. Mungkin kalau di tempat yang lain harus 300 juta, iya, benar. Kita enggak. Kita di angka 50-60. Itu untuk uang sekolah 1 term, uang asuransi selama dia jadi student, kemudian bayar medical check up. Medical check up pun kalau dia nggak di sini berarti di Indonesia, itu pun tanpa harus membayar medical check up. Sama ada biaya servis untuk agentnya. Itu aja lu siapin aja 50-60 juta. Dan lu punya track record yang baik gitu kan. Iya. Berangkat lu. Ya. Kita apply kan student visanya langsung dari Australia, offshore, nggak onshore. Karena kalau onshore di Indonesia masih tutup nih kedutaan Australinya. Makanya teman-teman di Indonesia kita apply-kan student visanya itu dari Australia. Jadi offshore guys, istilahnya itu namanya. Benar-benar. Begitu. Wow, di luar prediksi gue ya, berarti gue ketinggian dong. Enggak, lu nggak salah. Karena yang lu kasih itu standar untuk sekolah-sekolahan yang memang benar-benar kualitasnya bagus. Gitu. Bahkan untuk setara dengan university. Memang bahkan itu kurang. Kalau untuk university antara 700 sampai 1 miliar yang harus mengendap di rekening selama 3 bulan. Nah, tapi kalau yang teman-teman ini kan datang kemarin itu mereka tuh sebenarnya sekolahnya tuh ngerasa kayak, ya gue sekolah, mungkin gue sekolah deh gitu kan. Sekolahnya kan kita bisa berikan sekolah tuh yang minggu sekali lo dateng, atau sebulan sekali gitu kan lo datang, ada sekolah yang seperti itu kita bisa kasih rekomend ke mereka. Yang penting lo fokus mau kerja. Iya, pokoknya sekolah lo bayarnya lancar, tenang. Iya, kalau lewat dirimu bisa 50-60 juta, mungkin prediksi gue terlalu tinggi itu bisa menutupi biaya hidup ya 6 bulan sampai 1 tahun ke depan lah. Karena kan kita nggak tahu ya kehidupan di sini seperti apa, biaya hidup yang dikeluarkan seperti apa. Jadi menjaga-jaga aja kan itu lebih baik gitu daripada kita memiliki uang yang benar-benar ngepas banget gitu kan. Untuk mengalokasi semua itu ya lebih enak. Taruhlah 150 juta gitu ya, nggak usah ketinggian 300 juta, tapi 150 juta buat 6 bulan ke depan hidup di sini masih bisa ke cover lah gitu kan intinya. Iya. Jadi gini, sebelum nanti mereka tuh datang kemari, ini guys, makanya kalian tuh perlu yang namanya diskusi dengan agent ataupun education consultant, pakai jasanya, dibayar jasanya. Bener. Jadi kalau kalian kemari itu nanti bisa diskusi untuk cari pekerjaan juga, mereka akan infokan gitu. Wah, kan. Keren, nanti keren. Mau cari tempat tinggal juga kita akan bantu infokan. Oh di sini. Betul. Jadi lu datang dari bandara itu bisa dijemput juga kalau memang mau. Okay. Cuma ada fee-nya ya. Iya, ada fee-nya. Kita harus ngomong fair-fairan nggak bisa karena orang Indonesia ini maunya gratis, kurang menghargai. No, bener kan teh? Bener itu kan? Nah jadi gua nggak mau tuh ngeladein orang gratis, murahan banget gua gitu kan yang paling saya jual aja 80 juta gitu. Betul. Kan. Jadi lagian jangankan di luar di Indonesia sendiri aja kan banyak yang kayak gitu kan, bahkan apa namanya mereka ya tipu menipu lah gitu kasarnya. Nah kalau orang-orang Indonesia sering yang nipu-nipu untuk ke Australia mau kerja tuh sampai ratusan juta, bahkan ada di grup sampai 700 juta. Iya, harus hati-hati banget ya. Jadi untuk mendapatkan education agency atau agent yang benar-benar resmi itu harus benar-benar hati-hati juga. Jangan sampai kita terlalu gampang percaya, terlena, wah ini dengan janji buan, enggak gitu. Kita harus benar-benar legal, benar-benar dilihat websitenya benar, terus kontak personnya benar, media sosialnya benar. Jadi benar-benar kita tuh menaruhkan media sosialnya. Iya, menaruhkan harapan tuh dengan yang orang yang tepat gitu kan. Iya. Karena gini loh teh, manusia ini ya nggak usah di mana ya. Kalau segala sesuatu kita kasih kemudahan dan sebenarnya kita bisa kasih kemudahan, tapi nggak mau gratis. Karena kalau seumpamanya kita kasih gratis, orang nggak akan menghargai. Betul. Gitu kan, iyalah. Ya. Kenapa orang-orang itu rebutan mau masuk Australia? Nah, karena itu tadinya gue susah. Iya. Karena masuk Australia itu susah. Apa yang membedakan Australia itu terlihat istimewa di mata orang di seluruh dunia ya? Kenapa menurut lo? Karena gini, mungkin kalau orang-orang ke Australia itu banyak tujuan itu kemarin itu hanya mau kerja. Ya, tapi kalau untuk tinggal di sini, kalau gue pribadi ya, kalau bener-bener gue mau menetap di sini, gue belum kepikiran. Gue lebih malah kalau nanti
gue nggak di Australia aja kalau mau menetap ya gitu kan ya. Tapi kalau untuk cari duit, yes ya, karena orang yang mau masuk Australia ini yang benar-benar menggebu-gebu mereka mau masuk kemarin itu biasanya mereka sudah survei ke banyak negara. Betul. Nah kan lu kemarin kan live sama si Eli ya kalau nggak salah. Siapa? Oh iya, Evi. Ya, Evi ya. Si dari Kolombia aja UMR cuma 4 juta rupiah. Halo, gitu kan? Ya. 4 juta rupiah itu di sini lu bisa cari satu hari kan? Bahkan bisa lebih, gitu kan? Jadi Uber driver aja di sini tuh kalau lagi bagus ya, aku ada teman sampai $600 per hari. Dan kerjanya pun cuma 13-14 jam. Tiap 3 jam dia istirahat untuk cas baterai ininya, bicycle ya kan. Nah itu. Yang menariknya kenapa? Karena di sini tuh mencari pekerjaan itu gampang. Dan di sini itu bayarannya itu termasuk dengan bayaran fee bukan tertinggi ya, tapi tinggi, sangat tinggi di sini kan ya. Nah di Australia itu memang dia tinggi tapi living cost-nya juga tinggi. Ya artinya tetap kita bisa menabung sih. Masih nah itu yang menjadi daya tariknya. Betul. Menjadi daya tariknya itu bisa dirubah. Ya. Bisa banget. Bisa banget. Itu teh yang menjadi daya tariknya. Pekerjaan gampang, gajinya tinggi. Dan masuknya kemari susah. Itulah akhirnya, itulah yang menjadi dia tuh mahal. Betul. Dan juga di sini kan perusahaan bayar kita dana pensiun kan. Jadi ibaratnya lu student visa pun lu didapat gaji iya, lu dapat dana pensiun iya. Jadi pada saat nanti balik ke Indonesia itu udah double tuh bayarannya gitu. Gaji misalnya ditabung terus, ada dana pensiunnya itu terpisah. Makanya kenapa kerja di sini tuh lebih terlihat istimewa dan benar-benar harus benar-benar kerja banget karena perusahaan tuh memberikan dirimu tuh bukan hanya sekedar gaji aja gitu. Itu untuk semua jenis pekerjaan apapun. Iya, nggak perlu pegawai negeri untuk dapat. Nggak perlu. Jadi makanya dulu ya waktu gue waktu SMA gue suka mikir gini, kenapa ya bule-bule kok hidupnya enak, udah tua gitu ya bisa traveling pakai kapal pesiar keliling dunia. Sedangkan kalau dibandingkan dengan orang tua di Indonesia gitu ya, paling banter kalau udah nggak kerja, udah nggak produktif lagi, pensiunan gitu. Kalau misalnya PNS atau guru mungkin dia punya pensiunan. Kalau selain itu paling juga ngambil pensiunan dini dan uangnya kalau nggak buka warung, buka usaha kecil-kecilan, ya udah gitu ya, untuk lokal kecil aja. Nggak bisa tuh kayak misalnya traveling ke sana. Sedangkan bule tuh berbeda gitu, bahkan kayak kaum jet set lah gitu. Gue kadang suka mikir, nah sekarang gue mungkin ada jawabannya, oh iya kali ya, dari dulunya dia bener-bener kerja keras, terus udah gitu banyak tabungan yang dia punya dan segala macam, jadi menikmatinya pada saat hari tua. Tapi itu juga balik lagi ke pribadi masing-masing. Cuman untuk menyimpan uang ya di sini tergantung lifestyle-nya kita bisa dirubah, dan balik lagi kita tujuan untuk cari duit ya udah jangan aneh-aneh lah gitu kan. Iya benar banget gitu kan. Dan untuk teman-teman itu kalau mau kemari itu artinya nggak usah takut tuh dengan waduh nanti di sini gimana ya, nggak ada pekerjaan atau segala macam. Nah guys, pertama kali itu banyak bergaul ya, cari informasi detail banget. Kalau lu nggak bergaul dan lu tidak ada sosial media yang bergabung dengan komunitas orang Indonesia di Australia, nah lu perlu tuh jasa dari seorang yang bisa memberikan lu informasi yang dengan benar mengarahkan lu dan nanti membantu lu kalau di Australia. Karena terus terang kalau kayak gue gitu kan ya, gue bukan mau banggain diri gue membantu teman-teman ya. Waktu kemarin tuh gue kasih informasi gratis. Mereka nanya apa, gue jawab. Lama-lama mata gue rabun, ya kan. Dan gue ini sekarang lagi pesan kacamata nih. Ya, cuman harusnya udah jadi, tapi ini belum jadi, mungkin besok. Sampai mata gue tuh rabun karena lampu handphone itu. Ya. Dari pagi sampai malam kerjaan dia gue jawab. Gue nggak bodoh, tapi gue pikir gue bukan bilang gue terlalu baik juga, gue berusaha untuk memberikan secara cuma-cuma, tapi mereka akhirnya melihat
cuma begitu doang. Masa cuma informasi begini doang buat bayar? Ya udah, karena mindset lu gitu kan, mindset lu kerdil gitu kan, mindset lu nggak bagus gitu kan, makanya akhirnya lu menganggap enteng. Nah sekarang gue balik, lu mau dapet informasi yang berharga buat lu dan buat hidup lu, ya udah, lu hargai pekerjaan gua, lu nanya apa nih tentang Australia, mau sekolah, mau kerja, gua jawab dari A to Z, gua jawab lu mau apa. Tapi kalau gratis, no. Sorry. Iya. Mata gua aja, gua mesen kacamata udah berapa nih teh? Ya. Iya. Gara-gara kebanyakan jawab handphone. Iya benar. Iya. Itu stres banget, jangankan dirimu ya, yang menerima 50 sampai ratusan. Gue cuman di bawah 10 aja kayak, aduh, pusing pala Barbie, Bo. Ya, kalau dipikir kan, aduh, itu kan tinggal kebijakan lu ya, mau menanyakan atau enggak. Kadang kan gue baca gitu kan, gue nggak balas karena gue udah hectic banget gitu. Gue udah maki-maki. Dimaki-maki gue kan ya. Gue dimaki-maki, ya udah kelihatan kan attitude-nya, langsung gue blok. Gitu. Selesai. Gue ngapain mikirin satu orang yang maki-maki kita, sementara ada jutaan orang yang butuh kita. Ngapain gue terdistract dengan sesuatu hal yang gitu. Benar, iya juga sih. Nah, terlepas dari visa yang tadi udah diberikan informasinya cukup jelas dan sangat jelas banget gitu, mudah-mudahan orang-orang yang nonton di sini tuh mengerti ya seperti apa gitu kan. Kalau memang benar-benar serius dan pengen banget ya, inilah orangnya yang di depan gue ini yang bisa membantu Anda gitu. Ya mudah-mudahan kalau ada rezekinya dan memang bisa dibantu oleh Bank Dana ini gitu, nanti kita bisa ketemu di sini gitu, meskipun prosesnya nggak mudah gitu ya, tetapi bisa. Kita ajak collab bareng ya teh. Kenapa? Kita ajak collab bareng. Iya, kita ajak collab bareng, nggak apa-apa, gue masuk. Oke, ya udah. Oke teh, thank you ya. Assalamualaikum. Bye.